Halo, kembali lagi dengan saya di channel YouTube OCW Vlog. Sudah lama saya tidak membahas beberapa video motor ya di channel ini karena beberapa urusan atau kesibukan lain. Nah, kembali lagi saya akan membahas salah satu motor milik saya ya, yaitu adalah Blade. Nih, motor ini Blade 110R tahun 2010. Untuk penampilannya dan juga apa saja yang diubah, modifannya, kemudian restorasi apa saja akan saya kasih tahu di video ini ya, saya jelaskan satu persatu. Nah, ini ada motor saya dan ini adalah motor yang Blade sama juga, tapi ini punya bapak saya. Nah, ini juga udah lama juga 2010 tapi nggak keurus ya. Terus saya beli juga bekas. Nah, ini saya mendapatkannya ini dulu tuh bekas milik teman saya sendiri, dijual murah ya dan butuh waktu itu, akhirnya saya beli dengan harga yang cukup murah ya, sekitar 4 sekian. Nah, seperti itu. Kemudian saya restorasi ulang untuk semuanya, bagian dari depan sampai belakang, bahkan mesinnya juga, meskipun tidak dibuat balap seperti itu. Nah, langsung saja apa saja yang diubah dan juga part-part yang sudah terpasang, restorasi apa yang terjadi di motor ini. Kita mulai dari bagian speedo. Untuk speedo atau batok kepalanya ini sudah saya diganti ya, atau ditanggalkan, mengganti sebagai batok buta karena ini posisinya stangnya itu menggunakan stang fat bar ataupun bar handlebar gitu ya. Jadi ini yang stang originalnya dipotong, digunakan menggunakan komstirnya itu ya, komstirnya itu digunakan yang original agar kuat sebagian. Stangnya sendiri menggunakan RZR. Kemudian untuk panel-panelnya, untuk holder sebelah kiri atau holder sebelah kiri ini menggunakan yang tipe punyanya PCX. Kemudian untuk ini spionnya sendiri menggunakan MSX yang tipe tomok ya, jadi ini bisa lepas pasang, jadi bisa menggunakan spion ataupun tidak. Kemudian untuk master remnya sendiri adalah master rem RCB E2 oval 14 mili. Ini bekas milik CB saya 150R yang terpasang di waktu dulu saya pasangkan di sini. Kemudian untuk gas spontan sendiri menggunakan gas spontan YZ. Kemudian holdernya kanan atau starternya ini engine cut off ya, bisa dilihat ini bisa hidup, bisa dimatikan juga. Jadi ada starternya di bagian sini. Hand grip masih menggunakan ini ya, masih hand grip KW. Nanti bisa diganti lah untuk kedepannya ya, menggunakan merek-merek KTC ataupun RCB. Kemudian nah, ini batoknya seperti ini, batok butanya ini batok buta Nuvo ya. Jadi fiber custom, dibaut, dibikin bracket di bagian sini nanti. Nah, kemudian untuk bagian ini ya, pengereman depan. Untuk pelek sendiri masih menggunakan standar. Kemudian untuk bannya juga, bannya sudah diganti ya, menggunakan ukuran 80/80 Corsa Terminator. Meskipun ini sebagai buat harian, tapi kalau misalkan mau diganti buat balap ataupun soft compound itu bisa saja, bisa menggunakan Corsa R46 ataupun R93. Tapi untuk ukuran yang 80/80 itu agak susah nyarinya seperti itu. Untuk kaliper sendiri, untuk kalipernya ini kan bawaan pabriknya tuh harusnya kan satu piston, kemudian ini diganti menggunakan 2 piston milik R15 original ya, original Nissin pabrik. Jadi kenapa saya ganti, karena kalau diganti menggunakan kaliper satu piston, kemudian master remnya ini sudah cukup besar 14 mili, itu nanti terlalu feelnya tuh agak keras, jadi saya diganti menggunakan kaliper 2 piston. Ini sudah cukup menunjang untuk harian maupun untuk balap pun oke. Dibekali juga dengan selang rem racing atau selang rem TDR. Ini sudah enak pakem seperti itu. Untuk piringannya sendiri menggunakan piringan CMZ ya, atau seperti yang ukurannya 300 mili yang semi floating gitu. Tapi ini menurut saya ini flat ya, ataupun mati, ataupun piringannya bukan floating. Cukup enak lah untuk harian dan look seperti itu. Untuk bracketnya sendiri, bracketnya ini di custom, bikin sendiri, menyesuaikan posisi cakram dan juga kalipernya agar memakan sempurna. Ini sudah pas ya.
seperti itu. Jadi perihal seperti ini harus diperhatikan. Nah, untuk bagian ini ya, bagian underbone. Untuk underbone-nya sendiri menggunakan X-Road. Ini universal semua motor, bisa disetting ke beberapa motor dengan beberapa ubahan ya, ataupun bracket. Nah, karena ini motornya kan tipikalnya kan motor bebek, motor bebek biasa. Jadi yang dudukan pijakan di bawah dilepas, kemudian diganti underbone. Untuk pengereman pun ini pakem, bisa berfungsi dengan normal. Apa saja yang diubah untuk bagian sini, ini kan tuas dibikinkan custom bracket ini seperti ini kabel seling ya, ini kabel selingnya dijamin kuat karena ini digunakan untuk yang road race ini. Dan ini untuk bagian kaki trommel ataupun penjepit trommel ini, kaki penah ini menggunakan punyanya Scorpio. Kemudian untuk shocknya sendiri, shocknya menggunakan ISS ukuran 300 ya kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi karena saya lupa sih. Untuk bracketnya sendiri, untuk footstep ini bisa dibikinkan custom ya. Bracketnya seperti ini customnya, ketebalannya itu 6 mili dan ini juga 6 mili tebalnya. Meskipun ini ada beberapa yang lepas ya cat atau piloknya, nanti bisa di repair lagi. Jadi ini bisa buat boncengan ya, seperti itu. Untuk knalpotnya sendiri, ini sebenarnya knalpot Lingga ataupun AHM Lingga ya. Jadi kami sudah dibobok dan diganti gaswall. Kemudian untuk ini inletnya, ini inlet 50, kemudian leherannya leheran custom stainless seperti itu. Dan oh iya, untuk mesin sendiri ini sudah di restorasi ulang, dibikin standar lagi ya, diboring ulang karena masih mempertahankan blok standarnya. Dan untuk blok standarnya sendiri diboring atau di shock ulang karena cleanernya itu sudah habis ya, udah oversize 75. Akhirnya saya minimkan budget karena ini buat harian, jarang jalan juga, akhirnya diboring shock aja seperti itu, dikembalikan ke standarnya. Untuk kampas kopling sendiri masih standar, kemudian noken as juga masih standar. Kemudian untuk portingan sudah diporting ya, untuk bagian nok itu headnya seperti itu. Untuk karbonnya sendiri, karbonnya pakai PE26 seperti itu. Dan ini untuk yang bagian sebelah kiri ya. Untuk konsep motor ini memang dibuat untuk sesuai warna STNK, warnanya merah silver. Jadi saya buat untuk merahnya ini merah maron. Kemudian untuk bodinya beberapa dan pelek itu di silver seperti itu. Jadi motifnya masih menyesuaikan STNK ya, seperti itu, untuk mematuhi peraturan yang ada. Untuk plat nomornya sendiri juga sudah berganti putih, sudah saya pajaki juga, sudah saya balik nama seperti itu. Kemudian kita langsung saja untuk yang bagian kiri, beberapa part ini sama underbone-nya menggunakan X-Road. Untuk tuas persneling ini di custom ulang karena ini kemarin sempat patah, jadi dilas ulang agar rapi dan kuat. Untuk standarnya sendiri kan ini standarnya mau ikut dudukan pijakan standarnya ya, yang bebek itu. Jadi ini dibikin dudukan ulang supaya standar sampingnya itu ada, berfungsi, dan juga standarnya juga aman berfungsi seperti itu. Kemudian untuk footstep masih sama seperti yang kanan, itu dibuatkan footstep lagi, ketebalannya 6 mili agar bisa dibuat boncengan. Nah, untuk shocknya juga masih sama ya tadi ya. Untuk yang sama kanan kiri ISS juga 320 ya, seperti itu. Nah, untuk rantainya sendiri, rantainya menggunakan triple S ya, triple S ukuran 428 130L panjangnya. Kemudian untuk yang bagian depan ini juga triple S, dan belakang juga itu menggunakan triple S. Ukurannya berapa ya? Yang kiri, yang belakang 38, yang depan 14. Jadi untuk yang gini ini depan masih standar 14, kemudian yang belakang ini dinaikkan ya, dinaikkan menjadi 38 ya, jadi ukuran standarnya 37 seperti itu. Jadi untuk tarikannya itu memang terasa untuk tanjakan ya, karena ini kan di rumahnya kan, rumah ini kan, rumah saya ini posisinya kan di gunung, jadi kalau buat ditarikan tanjakan, gear belakang dinaikkan itu lebih ngaruh ya daripada
dikecilkan. Kalau dikecilkan nanti ngempos, biasanya akselerasinya seperti itu, tidak kuat tanjakan. Jadi ya untuk penggunaan daily ya, jadi aman. Nah, kita langsung saja untuk bagian yang sempat lupa. Nah, ini kan karena nggak ada speedonya, jadi speedonya dipindah ke bagian sini. Maaf. Nah, ini speedonya mirip-mirip seperti Satria FU dan GSX ya, tapi yang nggak begitu mirip juga. Ini aftermarket sih, jadi bisa saja kita langsung hidupkan. Nah, ini ya, hidup normal. Ini digital ya, seperti itu, dan kita nyalakan saja. Untuk indikator gearnya ini juga masih ada, kemudian RPM dan juga ini kilometer. Ini untuk tak indikator bensin seperti itu. Untuk suaranya seperti ini, seperti itu. Untuk suaranya seperti itu ya. Memang agak kurang padat sedikit sih, harus ada yang digarap seperti itu. Kalau segi tampilan memang sudah look oke ya. Jadi untuk motor tua yang tahun 2010 dibuat harian itu, dan juga sudah dimodif tipis-tipis seperti ini, enak. Jadi kembali enak, fresh lah dilihat. Jadi untuk bentuknya ini, jadi batoknya seperti ini spionnya bisa dicopot ya. Jadi untuk looknya nanti road race itu dapat, dan bagian itu ya plat nomor juga bisa dicopot. Untuk lampunya sendiri masih standar, lampu kuning, flag factor masih ori, kemudian itu cuma spotlight aja depan belakang seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan ya, motor tua yang dimodifikasi, restorasi sebagai inspirasi bagi yang menonton di video ini ya. Jadi apapun itu yang kita miliki itu bisa dirawat dengan baik dan juga dimodifikasi jika, karena kalau udah jadi gini tuh kelihatannya enak dilihat dan enak digunakan juga seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel ini jika ada video-video baru di channel saya. Nah, semoga menginspirasi. Oke.